Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di mata pelajaran matematika bersama kakak. Ini sudah memasuki pertemuan yang terakhir. Nah, untuk hari ini kita membahas matriks, masih melanjutkan pertemuan minggu-minggu kemarin. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa di rumah masing-masing, supaya yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini itu materinya ada 3. Yang pertama, determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Yang mana tujuannya yaitu siswa dapat menentukan determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2. Lalu untuk materi yang kedua, yaitu determinan matriks ordo 3 kali 3. Tujuannya, siswa dapat menentukan determinan dari matriks berordo 3 kali 3. Lalu yang materi ketiga, sifat-sifat determinan matriks, yang mana tujuannya siswa dapat membuktikan sifat-sifat dari determinan matriks tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu determinan matriks ordo 2 kali 2. Untuk definisinya sebagai berikut. Nah, misalnya nih ada matriks yang bernama M, dengan elemen-elemennya A, B, C, D. Lalu determinan dari matriks M, itu simbolnya bisa det M seperti ini. Atau bisa juga menggunakan tanda kurung mutlak. Kurungnya yang rata seperti ini, bisa juga. Nah, sama dengan A, B, C, D. Elemen-elemen tadi ditandai kurung yang kurung mutlak. Tidak kurung seperti ini lagi. Jadi ini artinya determinan dari matriks ini. Yang mana hasilnya itu sama dengan A dikali D dikurang B kali C. Ini diperoleh dari seperti ini. A kali D, lalu B kali C, B kali C. Dan kita kurangkan sehingga menghasilkan determinan dari matriks M. Matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, sampai sini dulu untuk definisinya. Semoga dapat dipahami ya. Langsung saja kita ke contoh. Diketahui matriks D dengan elemen-elemen 6, negatif 8, 3, 2. Maka tentukanlah determinan dari matriks D. Kita jawab. Yang pertama dulu kita tulis determinan dari D sama dengan determinan D, lalu sama dengan lagi kita tulis elemen-elemennya ada 6, negatif 8, 3, 2. Ingat, jika sudah mencari determinan, kurungnya berganti jadi kurung mutlak. Lalu langsung saja kita gunakan yang rumus A kali D dikurang B kali C. Berarti 6 kali 2 dikurang negatif 8 kali 3. Nah, lalu kita hitung saja. 6 kali 2, 12. Negatif 8 kali 3, negatif 24. Ini artinya 12 ditambah 24. Karena negatif ketemu negatif. Jadi positif. Jadi 12 tambah 24 itu sama dengan 36. Nah, jadi determinan dari matriks D adalah 36. Lalu materi yang kedua, determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, definisinya, misalnya nih kita ada matriks A, elemen-elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I, sehingga untuk mencari ordonya, untuk mencari determinannya, ini untuk memudahkannya kita tambahkan dulu 2 kolom elemennya. Yang di sini A, B, D, E, G, H kita tambahkan dulu. Ini untuk memudahkan. Nah, sehingga mencarinya seperti ini. Yang pertama A, E, I. Lalu yang kedua B, F, G. Dan yang ketiga C, D, H. Nah, menjadi seperti ini. Determinan A sama dengan A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Dari yang kita tandai tadi A, E, I. BFG, CDH. Ini diagonal yang utama, lalu ini ke samping. Nah, setelah itu, nah ada CEG yang tanda warna biru. CEG
Seterusnya ada AFH, lalu ada BDI. Nah, itu kita kurangkan. Kurang C kali E kali G tambah A kali F kali H tambah B kali D kali I. Nah, jadi ini adalah rumus dari determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, tadi kan di sini fungsinya kita tambahkan ini supaya memudahkan. Tapi jika kalian sudah mahir, sudah pro, bisa saja kalian tidak menggunakan ini. Bisa saja dibayang-bayangkan. Intinya jalannya seperti ini. Jangan lupa juga untuk teliti terhadap tanda positif dan negatifnya. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Diketahui matriks Z dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka tentukanlah determinan dari matriks Z. Nah, jawab. Tadi sini langsung kakak tambahkan untuk kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Kan matriks awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ditambahkan jadi 1, 2, 4, 5, 7, 8. Langsung saja kita gunakan nih rumusnya. Ini yang ke diagonal utama. 1 kali 5 kali 9. Lalu yang ini 2 kali 6 kali 7. Yang ini. Terus 3 kali 4 kali 8. Yang ini. Dikurang, kita berbalik arah, 3 kali 5 kali 7 yang ini, lalu 1 kali 6 kali 8 ini, dan yang terakhir 2 kali 4 kali 9 ini. Nah, langsung saja kita hitung masing-masingnya. Ini perkalian dari ini hasilnya 45. Lalu 2 kali 6 kali 7 hasilnya 84. 3 kali 4 kali 8 hasilnya 96. Kurang 3 kali 5 kali 7 hasilnya 105, lalu 1 kali 6 kali 8 hasilnya 48, dan yang terakhir 2 kali 4 kali 9 itu hasilnya 72. Lalu kita masing-masing jumlahkan yang di dalam kurung ini, 45 tambah 84 tambah 96. Nah, hasilnya menjadi 225. Ini kurang, hasil dari ini juga 225. Sehingga 225 dikurang 225 itu sama dengan 0. Jadi, determinan dari matriks Z dengan elemen-elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah 0. Nah, mudah aja kan? Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu sifat-sifat determinan matriks. Nah, untuk sifat yang pertama, misalkan nih ada matriks A dan matriks B, yang mana ia merupakan matriks persegi yang berordo M kali N, dengan M anggota bilangan N. Bilangan N itu bilangan asli. Jika determinan matriks A kita simbolkan dengan mutlak A seperti ini, dan determinan matriks B kita simbolkan dengan mutlak B seperti ini, maka hasil kali dari matriks A dan B, lalu kita cari determinannya, itu sama dengan determinan dari matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Jadi ini adalah sifat yang pertama. Nah, kita ke contoh. Diketahui ada matriks A sama dengan negatif 4, 8, 3, 7. Dan matriks B itu 2, 6, negatif 1, 3. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu hasil kali dari matriks A dan matriks B. Kita hitung seperti yang pertemuan sebelumnya, kan sudah kita bahas bagaimana cara mengalihkan dua matriks. Jadi kita tulis dulu negatif 4, 8, 3, 7 ini adalah matriks A. Lalu yang kedua ini matriks B, 2, 6, negatif 1, 3. Kita kalikan sehingga hasilnya itu negatif 16, 0, negatif 1, 3, 9. Di sini tidak kakak tulis cara mengalihkannya karena kakak anggap kalian sudah paham ya. Karena kan kita sudah belajar minggu kemarin tentang perkalian matriks. Nah, jadi ini adalah hasil kali dari matriks A dan matriks B, yaitu negatif 16, 0, negatif 1, 39. Selanjutnya, ini tadi bunyi dari sifat yang pertama. Matriks A dikali B, lalu kita cari determinannya, itu sama dengan determinan dari matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Nah, ini kan tadi yang kita cari. Perkalian dari matriks A dan matriks B. Sedangkan ini masing-masing matriks A, ini matriks B. Lalu ini kita hitung langsung determinannya.
Kan rumusnya A kali D kurang B kali C. Lalu hasilnya dapat langsung negatif 624. Dan negatif 52 ini adalah determinan dari matriks A. Dan 12 ini adalah determinan dari matriks B. Nah, hasilnya ternyata sama. Negatif 624 sama dengan negatif 624. Jadi terbukti. Nah, masuk ke sifat yang kedua. Bunyinya yaitu, misalkan matriks A merupakan matriks persegi berordo M kali N dengan M anggota bilangan asli. Yang mana jika determinan matriks A itu dinotasikan dengan mutlak A, seperti ini, dan determinan matriks dari transpos matriks A itu dinotasikan seperti ini. A transpos selalu dimutlakkan, maka determinan matriks A itu sama dengan determinan matriks transpos A. Artinya misalnya matriks A yang asli, asal, itu kita cari determinannya. Lalu misalnya matriks A itu kita cari transposnya, lalu kita cari determinannya, itu ternyata hasilnya sama saja. Nah, kita buktikan di contoh berikut. Diketahui matriks A sama dengan 4, 5, 2, 3. Maka transpos dari matriks A-nya itu langsung saja kita ubah menjadi seperti ini, 4, 2, 5, 3. Awalnya kan ini jadi baris, sehingga jika ditransposkan ini jadi kolom. Ini kan sudah kita bahas juga ya di pertemuan-pertemuan kemarin. Transpos matriks. Nah, selanjutnya ini bunyi tadi dari sifat yang kedua. Determinan A itu sama dengan determinan dari matriks transpos A. Nah, ini tadi kan matriks A 4, 5, 2, 3. Ini matriks A transpos 4, 2, 5, 3. Itu sama dengan, kita buktikan apakah ini sama. Kita cari. Ini kan 4 kali 3, A kali D, 4 kali 3 dikurang 5 kali 2. Lalu ini untuk A transposnya, kita cari juga determinannya 4 kali 3. Ini, lalu dikurang 2 kali 5. Ini. Kita hitung di masing-masing ruasnya. 4 kali 3, 12. 5 kali 2, 10. Lalu ini juga 4 kali 3, 12. 2 kali 5, 10. Hasilnya itu sama-sama 12 kurang 10, yaitu 2 sama dengan 2. Artinya terbukti. Jika itu ditransposkan atau tidak, maka determinannya tetap sama. Nah, sampai sini dulu penjelasan materi dari kakak. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Jika ada, bisa ditanyakan langsung ya di grup, supaya kita bahas sama-sama, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi di antara kita ya. Nah, setelah itu kakak akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini, yang mana dari penjelasan-penjelasan tadi kita dapat kesimpulan bahwa determinan matriks ialah nilai yang kita hitung dari unsur atau elemen suatu matriks persegi. Nah, tadi kan kita mencari ordo matriks 2 kali 2, mencari determinan matriks 2 kali 2, lalu kita mencari determinan matriks 3 kali 3. Nah, matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3 itu kan matriks persegi. Jadi artinya determinan ini hanya dapat dicari pada matriks persegi. Jika misalnya matriks persegi panjang, itu tidak bisa. Dia harus matriks persegi, baik ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Yang mana determinan matriks A itu ditulis dengan tanda, ini notasinya bisa det A, A-nya dalam kurung seperti ini, atau det A tidak pakai kurung, atau pakai tanda mutlak seperti ini. Ini adalah notasi-notasi dari determinan matriks. Nah, untuk pertemuan terakhir ini mungkin cukup sampai di sini dulu materi dari kakak. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa ulang-ulang terus materinya, ulang-ulang terus videonya, supaya kalian lebih tambah mantap pemahamannya. Nah, kakak secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian karena penjelasan kakak masih sangat kurang, sehingga kalian masih banyak mungkin yang belum paham materi-materinya. Juga kakak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah menyimak dan menonton video dari kakak, walaupun masih banyak kurangnya. Terima kasih juga buat yang sudah mengerjakan tugas dari kakak, dan alhamdulillah nilainya sudah lumayan bagus. Mungkin sampai di sini dulu.
Salah khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.